Nah, di sini ada piano klep yang khusus dipasang di bagian klep in ya. Dan ada piano klep yang khusus dipasang di bagian X. Jadi untuk pemasangan piano klep jangan sampai dibolak-balik. Untuk di motor Beat Honda khususnya jangan sampai dibolak-balik pemasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di CMS Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali di bengkel seperti biasa berbagi buat teman-teman semuanya yang ingin belajar bersama. Jadi di channel ini kita belajar bersama teman-temannya. Nah, ini saya kedatangan Beat. Ini permasalahan awal sebelum saya bongkar, ini starter berat dan pemilik sering ganti aki ya. Akinya sering tekor, tidak bisa di starter tangan atau elektrik starternya sering bermasalah teman-teman. Angkatan starternya terasa berat dan ada suara kemelitik di bagian silinder kopnya. Dan ini saya penasaran, terpaksa saya turunkan mesinnya karena saya sudah cek ke sana kemari, namun tidak ada saya temukan. Dan ini posisi silinder kopnya saya sudah lepas. Dan awalnya ini tadinya ada titik masalah yang saya temukan teman-teman. Titik terang permasalahannya saya temukan, ternyata pemasangan piano klepnya ini kebalik teman-teman. Karena ini katanya motor ini baru-baru dikorter sama sebelumnya ya, digarap sama bengkel sebelumnya, mungkin ada kesalahan di sini. Nah, di sini teman-teman, buat teman-teman pemula perlu diketahui kalau di bagian nokenas di motor Beat itu ada namanya dekompresi, seperti di motor-motor umumnya teman-temannya ada namanya dekompresi. Nah, ini untuk dekompresi di motor Beat hampir sama dengan punya Mio Entry ya. Ini pernah kita bahas di video kita sebelumnya. Kali ini kita bahas Beat atau Honda. Nah, cuma kalau di Mio Entry pemasangan piano klepnya bisa kita bolak-balik, tidak masalah. Tapi untuk di motor Honda seperti ini, di motor Beat jangan sampai pemasangan piano klepnya kebalik teman-teman. Karena sistem dekompresinya dia beda. Ini sebentar saya lepas nokenasnya dulu teman-teman ya. Nah, ini sebelum saya lepas, di sini akan saya perlihatkan di bagian piano klep atau pelatu klepnya. Nah, ini teman-teman. Di sini ada ini ya. Bagian samping sini di dekat rollnya. Ini kan beda teman-teman ya, beda. Bisa diperhatikan. Nah, ini di bagian ini ya yang ada semacam tonjolan ini yang mengkilap ini teman-teman. Ini beda, yang satu ini dia polos teman-teman. Nah, ini yang satu ada semacam tonjolan ya. Jadi itu yang membedakan teman-teman. Kemudian biasanya ada tanda X dan tanda in. Nah, ini yang kita pasang di bagian in teman-teman, atau di klep buang di bagian exhaust ya. Mana di sini posisinya? Nah, di sini ini kan lubang knalpot, berarti dia di bagian X ini. Nah, di sini kita bisa lihat kita pasang di bagian X exhaust atau bagian knalpot teman-teman. Ini untuk yang ada tonjolannya itu. Nah, sebentar saya lepas dulu nokenasnya ya, biar teman-teman pemula yang baru belajar lebih tahu lagi. Ini kita lepas nokenasnya dulu. Nah, ini teman-teman, di sini kan ada otomatis dekompresi. Ini mirip-mirip kepunyaan Mio Entry ya, saya bilang tadi. Nah, ini dia kerjanya di sini teman-teman. Ini di bagian otomatis dekompresinya. Nah, ini area pinggirannya teman-teman ya. Nah, ini ya yang mengkilap di bagian nokenas. Ini teman-teman, ini ya. Ini kan main ini saat kita engkol dalam putaran tertentu, dia main untuk membuat kompresi biar saat di engkol kompresi tidak terlalu padat teman-teman. Jadi fungsi dekompresi atau kerja dekompresi untuk seperti itu ya, untuk meringankan starter. Nah, ini di bagian ini ya,
ini ketemu dengan ini teman-teman, ini di piano clamp sini. Nah ini, jadi itulah alasannya kenapa piano clamp tidak boleh dibolak-balik untuk di motor Honda, khususnya di Honda Beat injeksi. Jadi sekali lagi tidak bisa dibolak-balik ya untuk proses pemasangan piano clampnya. Nah ini kita akan rakit kembali teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan disimak videonya sampai selesai. Kita rakit, ini kita pasang dulu per clampnya. Ini tadinya saya lakukan penggantian seal ya, seal clamp, karena saya lihat seal clampnya sudah kaku, jadi sekalian kita ganti yang baru. Ini kita pasang per clamp X dan innya. Ini kita menggunakan cara lama saja yang praktis dan cepat teman-teman. Ini kita menggunakan karet dari bahan dalam bekas ya. Ini saya anggap cara paling cepat, jadi saya tetap memakai cara seperti ini teman-teman untuk pemasangan per clamp ya. Nah ini pemasangan pernya sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan piano clampnya. Kita pasang di bagian X dulu ya, di bagian knalpotnya. Piano clamp di bagian knalpot yang mengarah ke lubang knalpot. Nah ini kita pasang yang ada tonjolannya di samping itu posisi di bagian X atau di lubang knalpot. Nah untuk peng piano clampnya ini sama panjang ya, sama panjang. Ketukar tidak masalah, tapi diusahakan juga diposisikan ke tempat semula teman-teman. Tiap membongkar ya diusahakan ke posisi semula. Nah, ini kita pasang dulu nokendasnya kembali. Kemudian kita pasang penguncinya teman-teman di sini, yang sampai tidak terpasang karena bisa lepas. Nokendasnya bisa lepas kalau kita tidak pasang. Ini kita tinggal kencangkan teman-teman. Kemudian kita pasang ini pelatu clampnya di bagian X nya yang ada tonjolannya di samping itu. Kita pasang teman-teman ya, di bagian X atau di bagian mengarah ke knalpot. Ini yang ada untuk pengnya yang ada lubangnya ya, yang ada lubangnya ini kita posisikan keluar seperti ini. Nah ini sudah masuk, kita paskan pelatuknya, kemudian kita dorong masuk pengnya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat seperti ini, bagian luar sini ini ada tanda ya, ini menonjol keluar di bagian pelatuk X nya, beda sama in, dia polos teman-teman. Nah ini kalau X ada ya, kalau in kan tidak ada, polos. Itu tandanya kalau kita lihat kalau sudah terpasang seperti ini, kita bisa lihat ini tanda ini, dan di sini polos teman-teman, tidak ada. Itu di bagian in nya, beda sama X ya, ini ada tandanya. Nah itu pemasangan pengnya jangan sampai kebalik, ini yang ada lubangnya teman-teman, yang menghadap keluar, yang posisi mengarah ke gigi rantai keteng ya, ini jangan ada lubangnya seperti itu teman-teman, untuk mempermudah kita nantinya kalau kita melakukan pelepasan peng piano clampnya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah cara pemasangan untuk piano clamp di motor Honda, khususnya di motor Beat. Jadi jangan sampai terbalik, yang ada motornya tambah rusak. Nah ini tinggal kita lakukan perakitan, tidak usah saya videokan teman-teman ya untuk proses perakitannya. Untuk video kita kali ini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan di video kami. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.